Makhluk ini terkunci ribuan tahun di balik tembok misterius yang dibangun oleh Zulkarnain. Mereka disebutin di Al-Quran, di hadis, bahkan nih mereka disebut kalau mereka ini bakal keluar menjelang hari kiamat. Jumlah mereka ini banyak banget, gak kehitung. Saat mereka keluar nih, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Gak ada yang bisa ngadepin mereka kecuali Allah. Mereka adalah Yajuj dan Majuj. Mari kita bahas. Assalamualaikum, halo semua, Ani di sini. Di video sebelumnya gue pernah bahas siapa Yajuj Majuj, dari mana mereka akan keluar, dan kenapa Zulkarnain ngurung mereka di balik tembok besi dan tembaga cair. Gue jelasin sedikit. Yajuj Majuj ini keturunan dari anaknya Nabi Nuh, Yafits. Sama kayak kita, manusia biasa, tapi memiliki sifat perusak. Mereka beringas, kanibal. Sekarang kita akan fokus apa yang terjadi saat Yajuj Majuj keluar. Gak ada satupun manusia yang bisa ngadepin mereka. Saat Yajuj Majuj ini keluar nih, di antara dua gunung yang terhimpit, mereka bakal turun kayak air yang ngalir, saking banyaknya jumlah mereka. Mereka turun dengan tergesa-gesa, seolah-olah udah gak sabar nih, mereka pengen membuat kerusakan di muka bumi. Saking banyaknya jumlah mereka ini akan singgah di sungai Tiberias. Mereka akan minum air di sungai tersebut dan airnya sampai habis. Yang terakhir nih, datang di sungai itu gak dapat minum. Berapa banyaknya itu jumlah Yajuj Majuj sampai air sungai aja habis diminum. Sifat mereka ini beringas, kanibal, apa aja mereka makan. Kalajengking, ular, binatang apapun bakal mereka makan. Bahkan nih, kalau mereka ketemu sama manusia yang bukan dari rasnya mereka, bakal mereka bunuh. Ria. Ketika mereka ini udah ngebuat kerusakan di muka bumi, dan mereka pede banget nih kalau seluruh penduduk bumi ini udah binasa, mereka bakal ngelemparin tombak-tombak mereka, panah mereka ke atas langit. Seolah-olah mereka pengen ngebinasain penduduk langit juga. Dengan izin Allah, panah mereka, tombak mereka kembali dengan berlumuran darah sebagai tipu daya. Mungkin di pikiran mereka saat itu, wah, penduduk bumi, penduduk langit udah binasa. Sekarang nih, kita yang berkuasa. Ini nih yang paling bikin gue merinding. Nabi Isa, Allah kasih izin buat bunuh Dajjal. Tapi nih, gak Allah kasih izin buat ngelawan Yajuj Majuj. Aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun mampu melawan mereka. Maka bawalah hamba-hambaku ke bukit dan lindungilah mereka di sana. Jadi Nabi Isa nih Allah perintahin buat naik ke atas bukit di Gunung Tur bersama para pengikutnya. Bukan buat perang, tapi buat berlindung. Itu Nabi Isa loh, apalagi kita. Lalu gimana mereka ini bisa binasa? Allah yang langsung turun tangan. Nabi Isa dan pengikutnya tadi kan berlindung di atas Gunung Tur. Dan Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk membinasakan Yajuj dan Majuj karena udah ngebuat kerusakan di muka bumi. Allah ngabulin doa Nabi Isa dengan ngirimin hama kecil yang keluar dari leher Yajuj dan Majuj. Serentak Yajuj Majuj di seluruh muka bumi binasa. Manusia perusak yang segitu beringasnya, bahkan Nabi Isa aja dan pengikutnya Allah suruh berlindung ke atas bukit Tur, bisa mati lewat seekor hama yang kecil. Subhanallah. Nah, saat itu nih Nabi Isa dan pengikutnya nggak tahu nih kalau Yajuj Majuj itu udah binasa. Kemudian Nabi Isa mengutus pengikut terbaiknya buat ngecek ke bawah gunung. Pengikutnya pun ngecek ke bawah gunung dan melihat seluruh
Yajuj Majuj udah binasa. Saking banyaknya jasad mereka, seluruh muka bumi ini dipenuhi oleh mayat-mayat Yajuj Majuj. Nabi Isa berdoa lagi nih sama Allah untuk ngebersihin seluruh mayat-mayat Yajuj Majuj di seluruh muka bumi. Allah pun mengutus burung-burung yang lehernya panjang seperti leher unta untuk mencengkram nih satu mayat Yajuj Majuj. Setiap seekor burung ngebawa satu mayat Yajuj Majuj, kemudian dilempar ke lautan. Mana banyaknya itu burung-burung yang Allah utus. Kemudian Allah turunin hujan yang deras banget buat bersihin seluruh muka bumi dari sisa-sisa Yajuj Majuj. Gue ulangi ya, bahkan nih Nabi Isa Allah suruh berlindung bersama para pengikutnya ke atas Gunung Tur. Manusia, teknologi, pasukan elit, semuanya saat itu gak ada gunanya. Yang bisa nyelamatin ya cuma satu, perlindungan dari Allah. Lo harus nonton video gue sebelumnya, siapa Yajuj Majuj, kenapa Zulkarnain sampai ngurung mereka, semuanya ini berhubungan. Semoga Allah jaga kita, keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Buat teman-teman yang tahu lebih lengkap, boleh tolong share di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat. Assalamualaikum.